dijelaskan oleh dia. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra berbahasa Melayu yang berisi kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan istana, keluarga kerajaan, seseorang yang memiliki kesaktian, kehebatan maupun kepahlawanan lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama yang dituturkan secara turun-temurun, sehingga tidak diketahui siapa pengarang yang sebenarnya. Karena hikayat berasal dari Melayu, cerita hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian seiring waktu banyak mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia agar pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Yang selanjutnya ada ciri-ciri hikayat yang akan dijelaskan oleh Laila. Ciri-ciri hikayat ada kemustahilan, anonim, kesaktian, istana sentris, arkais, statis, dan edukatif. Yang selanjutnya ada struktur hikayat. Yang pertama ada abstraksi, merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian ini adalah bagian yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua, orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Orientasi membantu cerita hikayat agar mudah dipahami pembaca dan menarik. 3. Komplikasi. Bagian komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter dalam cerita hikayat akan menghadapi konflik. Yang keempat, ada resolusi. Bagian resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Yang kelima, ada kode. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Melalui koda, pembaca bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Selanjutnya, kalian bisa menonton videonya yang akan tayang. Dahulu kala, di tanah Jawa, 4 bersaudara menjadi raja di negeri masing-masing, Kuripan, Daha, Gegelang, dan Singasari. Mereka hidup rukun dan saling mendukung. Negeri Daha yang dipimpin oleh salah satu dari mereka terkenal makmur dengan penduduk yang ramah. Raja Daha memiliki 2 putri, Galuh Candrakirana, putri dari permaisuri terkenal akan kecantikannya yang lembut, dan Galuh Ajeng, putri dari selir bernama Padukaliku, yang iri hati dan pemarah. Iri hati ini membuat Padukaliku berencana menyingkirkan Candrakirana agar Galuh Ajeng bisa menjadi satu-satunya pewaris tahta. Ketika Raja Kahuripan meminang Candrakirana untuk putranya, Raden Inokartapati, Padukaliku merasa terguncang. Ia menciptakan rencana licik dengan memberi racun pada permaisuri. Permaisuri wafat seketika, membuat Candrakirana kehilangan sosok ibu yang selalu melindunginya. Beberapa hari setelah kematian sang ibunda, matahari bersinar terang di langit Daha. Burung-burung berkicau riang. Namun suasana di aula istana begitu tegang. Galuh Candrakirana berdiri di hadapan ayahnya, Raja Daha yang tampak termenung di singgasananya. Candrakirana, kau adalah putri yang kuandalkan. Kehilangan ibumu adalah luka besar bagi kita semua, tapi aku membutuhkanmu untuk tetap tegar, ujar Raja Daha dengan nada bijak. Candrakirana menunduk hormat. Hamba paham ayahanda, hamba akan berusaha menjadi putri yang ayahanda harapkan. Namun, dari sudut aula, terdengar suara yang menyela dengan dingin. Padukaliku, ibu tiri Candrakirana, melangkah maju dengan senyuman tipis di wajahnya. Baginda, jika boleh hamba menyarankan, bukankah sudah saatnya kita mempersiapkan Galuh Ajeng sebagai penerus utama? Raja Daha mengerutkan kening. Apa maksudmu, Liku? Candrakirana adalah pewaris sahku. Padukaliku tersenyum manis, namun kata-katanya tajam. Tentu Baginda, tapi tidakkah kita sebaiknya mempertimbangkan yang terbaik bagi kerajaan? Galuh Ajeng memiliki bakat yang luar biasa dan lebih patuh.
Candrakirana menggenggam tangannya erat, menahan emosi. Ia tidak ingin terlibat dalam pertengkaran yang sia-sia. Ayahanda, Katanya lembut. hamba tidak keberatan jika ayahanda ingin mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Daha. Hamba hanya ingin melayani dengan cara yang benar. Raja Daha menghela napas berat. Candrakirana, jangan pernah meragukan posisimu. Kau adalah putriku yang sah. Keesokan harinya, kabar wafatnya Permaisuri Daha sampai ke Kahuripan. Raja Kahuripan merasa iba kepada Candrakirana dan mengirimkan 2 boneka sebagai hiburan. 1 dari emas dibungkus kain biasa dan 1 dari perak dibungkus sutra indah. Setelah bingkisan tiba, Galuh Ajeng karena tamaknya memilih bungkusan sutra, sementara Candrakirana menerima bungkusan kain biasa. Ternyata boneka emas berada dalam bungkusan sederhana, membuat Candrakirana sangat gembira. Pada suatu malam setelah menerima hadiah, Candrakirana duduk di kamarnya, menatap boneka emas pemberian tunangannya, Raden Inu Kertapati. Namun ketenangannya terganggu oleh suara ketukan keras di pintu. Masuk. Katanya sambil menatap sang adik tiri. Galuh Ajeng melangkah masuk, wajahnya penuh amarah. Kak, aku ingin boneka itu. Berikan padaku sekarang juga. Ajeng, ini bukan mainan, ini pemberian tunanganku. Balas Candrakirana dengan nada sabar. Tunanganku, jangan konyol. Kau pikir kau pantas untuk Raden Inu? Kau tidak lebih dari penghalang. Ajeng, Seru Padukaliku yang tiba-tiba masuk. apa yang terjadi di sini? Dia tidak mau menyerahkan bonekanya, Bu. Jawab Ajeng dengan mata berkaca-kaca, berpura-pura tersakiti. Padukaliku mendekati Candrakirana dengan tatapan dingin. Candrakirana, serahkan boneka itu. Kau tidak pantas memilikinya. Candrakirana berdiri tegak, menatap ibu tirinya dengan tegas. Maaf ibu, ini milikku dan aku tidak akan menyerahkannya. Kau berani melawanku. Padukaliku tertawa sinis. Baiklah, lihat saja akibatnya. Dengan bujukan Padukaliku, Baginda memerintahkan Candrakirana untuk menyerahkan boneka tersebut. Namun, karena menolak, Candrakirana diusir dari istana. Keesokan harinya menjelang subuh, langit fajar menyaksikan kepergian Candrakirana dari istana, ditemani oleh beberapa daya setianya. Ia menyusuri hutan tanpa tujuan yang jelas. Mulia Tuan Putri, apa rencana kita sekarang? Tanya seorang daya cemas. Candrakirana berhenti dan memandang para pengikutnya. Kita tidak bisa kembali, mulai sekarang kita akan menyamar menjadi pria. Sebut aku Panji Semirang. Penyamaran? Seorang daya terkejut. Bagaimana mungkin, Yang Mulia Tuan Putri? Kita akan membangun kerajaan baru. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menguasai hidupku lagi. Tegas Candrakirana. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menataplah mereka membangun kerajaan kecil dan dengan persetujuan dayang-dayang. Dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu, mereka harus menyamar sebagai pria dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang untuk memperkuat kerajaan mereka, melakukan perampokan, dan memaksa semua orang yang ditahan menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan makin kuat. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Saat utusan Raja Kahuripan membawa mas kawin untuk Galuh Candrakirana, mereka dicegat dan dirampok oleh tentara Panji Semirang. Barang rampasan hanya akan dikembalikan jika Raden Inu Kartapati datang menghadap. Saat Raden Inu Kartapati datang, ia terpesona melihat Panji Semirang, seorang raja cantik dengan suara lembut. Setelah dijamu di istana Panji Semirang, barang dan uang dikembalikan. Raden Inu Kartapati lalu melanjutkan perjalanannya ke Daha untuk menyerahkan mas kawin. Panji Semirang sedih mengetahui kekasihnya akan menikah dengan Galuh Ajeng, pergi ke Gunung Wilis menemui bibinya, Biku Gandasari, untuk meminta nasihat. Anak saran sang bibi, ia menyamar sebagai pemain gambuh bernama Gambuh warga Asmara
dan berkeliling hingga ke Gagelang, tempat pamannya. Di sana, rombongan Panji menarik perhatian banyak orang. Sementara itu, Raden Inu Kertapati merasa tertipu dan sedih menikahi Galuh Ajeng, yang ternyata bukan Chandra Kirana. Ia pun pergi ke Gagelang untuk menghibur hati dan menonton rombongan Gabuh yang terkenal. Saat melihat permainan mereka, ia curiga karena gerak-gerik bermainnya sangat mirip wanita, bahkan wajah mereka tampak familiar. Malam itu, rombongan gabung warga asmara diizinkan menginap di istana. Di peristirahatannya, Chandra Kirana mengenakan pakaian wanita dan menyanyikan lagu pilu sambil memeluk boneka emas, meluapkan rindunya pada Raden Inu Kertapati. Rasa penasaran Raden Inu Kertapati menggerogotinya. Ia memutuskan untuk mengintip tempat peristirahatan Gambuh warga asmara dan terkejut melihat seorang putri meminang boneka emas pemberiannya. Ia segera menyadari bahwa wanita itu adalah Chandra Kirana. Dengan penuh rindu, ia membuka pintu kamar dan keduanya bertemu serta melepas kerinduan yang lama terpendam. Chandra Kirana, itu benar-benar kau? Serunya sambil masuk ke ruangan. Chandra Kirana terkejut, tetapi ia tersenyum lembut. Inu, akhirnya kita bertemu lagi. Aku tak akan membiarkanmu pergi lagi, kata Raden Inu penuh haru. Takdir akhirnya mempertemukan kembali Raden Inu Kertapati dengan Chandra Kirana. Setelah rindu mereka terobati, Raden Inu membawa Chandra Kirana kembali ke Kahuripan. Ia menceritakan segala kebohongan Paduka Liku kepada keluarganya. Pernikahan antara Raden Inu dan Chandra Kirana pun dirayakan dengan meriah. Sementara itu, Galuh Ajeng merasa sangat sedih dan terpuruk. Ia memberitahukan keresahan hatinya pada sang ibu dan meminta Paduka Liku untuk membantunya agar ia bisa kembali bersama Raden Inu Kertapati. Paduka Liku yang dipenuhi rasa takut mencoba kembali meminta bantuan adiknya yang seorang dukun guna memberikannya guna-guna lagi untuk sang raja. Tetapi ajal menjemput adiknya dalam perjalanan. Paduka Liku dan sang anak Galuh Ajeng yang sudah kehilangan segalanya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia, membawa kedamaian dan keadilan kedua kerajaan mereka. Warisan mereka menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa. Setelah menonton video tadi, akan dijelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita hikayat tersebut. Unsur intrinsik dalam cerita tersebut yang pertama ada tema. Tema cerita ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan, cinta sejati, dan keberanian untuk bangkit dari penderitaan. Yang kedua ada latar tempat, kerajaan Daha, Kahuripan, hutan, Gunung Wilis, dan istana tempat Panji Semirang membangun kerajaannya. Yang kedua ada latar waktu, masa kerajaan kuno di tanah Jawa. Latar suasananya ada suasana tegang, haru, penuh perjuangan, dan akhirnya bahagia. Yang ketiga ada alur. Alur di sini menggunakan alur maju. Yang keempat ada perokohan. Yang pertama ada tokoh Chandra Kirana atau Panji Semirang yang penokohannya lembut, sabar, tegar, dan pemberani. Yang kedua ada Raden Inu Kertapati. Penokohannya setia, bijaksana, dan penuh kasih. Yang ketiga ada Paduka Liku. Penokohannya licik, iri hati, dan penuh dendam. Yang keempat ada Galuh Ajeng. Penokohannya manja, tamak, dan penuh rasa iri. Yang kelima ada Raja Daha. Penokohannya bijak tetapi terkadang terpengaruh oleh tipu daya. Yang kelima ada amanat. Kebenaran dan keadilan akan selalu menang melawan tipu daya dan kebohongan. Keteguhan hati dan keberanian dapat membantu seseorang mengatasi rintangan dalam hidup. Kesetiaan dalam cinta akan membawa kebahagiaan pada akhirnya. Yang keenam ada gaya bahasa. Menggunakan bahasa Melayu klasik dengan diksi yang indah dan puitis. Dialog yang mengandung unsur kebijaksanaan dan sindiran halus. Narasi kaya akan deskripsi untuk menggambarkan suasana dan emosi tokoh. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.